Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi KD 312, menganalisis gangguan pada silinder blok sepeda motor 4 tak dan 2 tak. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat praktek pemeriksaan komponen tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan komponen silinder. Di situ ada blok silinder. Ini yang akan kita periksa komponen silinder motor 2 tak, ya, 2 tak. Terus ada pistonnya. Yang pertama kita ukur diameter pistonnya, ya, diameter pistonnya kita gunakan dulu jangka sorong. Lalu kita gunakan mikrometernya. Alat yang kita gunakan mikrometer, sebelum kita gunakan kita kalibrasi dulu. Setelah dikalibrasi bisa kita gunakan. Kita ukur diameter pistonnya. Oke. Setelah kita ukur, ya, setelah kita ukur pistonnya, oke, selanjutnya kita ukur kerenggangan ring pistonnya pada silinder. Kita lepas dulu salah satu. Ini betulan kita udah melepas satu. Kita masukkan ke dalam silindernya. Lalu kita ratakan dengan pistonnya. Oke. Setelah rata, ya. Di sini kita akan ukur ujung ring pistonnya setelah dimasukkan ke dalam silinder menggunakan fuller. Oke. Setelah kita ukur, kita lepas kembali. Kita ukur ketebalan ringnya. Selanjutnya kita ukur pen pistonnya menggunakan mikrometer. Ingat, sebelum digunakan biasakan lakukan kalibrasi pada mikrometer biar hasil ukurnya akurat. Kita ukur di tempat 3 tempat yang berbeda, yaitu kedua ujungnya dan di tengahnya. Kalau kita menggunakan mikrometer, begitu kita udah pas, ya, kita tidak boleh menambah momen. Kita gunakan pakai yang ujungnya, kita putar 3 kali bunyi. Lalu kita kunci. Kita lihat hasilnya.
Oke, selanjutnya kita akan memeriksa silinder pada motor 4 tak. Ya. Selanjutnya kita akan mengukur komponen-komponen pada silinder blok motor 4 tak. Ya. Pengukurnya tidak beda jauh dengan motor 2 tak. Ya. Hanya di sini tadi perbedaannya. Kalau di motor 2 tak dia di silindernya terdapat lubang-lubang exhaust dan intake-nya. Kalau untuk motor 4 tak dia tidak ada lubang exhaust dan intake-nya. Oke, selanjutnya kita ukur silindernya menggunakan silinder bore gauge. Sebelum kita ukur, kita pilih alatnya silinder bore gauge. Kita ukur diameter silindernya dulu untuk menentukan silinder bore gauge. Untuk menentukan ukuran silinder bore gauge yang akan kita gunakan. Di sini kita ukur 53. Kita gunakan silinder bore gauge. Kita rangkai silinder bore gauge-nya. Setelah kita kalibrasi, kita bisa langsung kita gunakan. Angka jarum kecil di angka 1, jarum besarnya di angka 0. Selanjutnya kita ukur kausan dinding silinder di bagian atas, tengah, dan bawah. Kita gerakan maju mundur atau goyangkan alat tersebut ketika mengukur. Tengah, terus bawah. Setelah kita ukur, kita tahu keausannya, kita periksa lagi kerataan permukaan silinder bloknya. Kita kembalikan alat silinder bore gauge-nya ke tempatnya semula. Kita gunakan stretch head dan fuller. Oke. Selanjutnya kita ukur ring pistonnya di dalam silindernya, sama kayak tadi ketika kita mengukur ring piston motor 2 taknya. Oke, kelihatan ujungnya. Kita lakukan pengukuran menggunakan fuller. Untuk motor 4 tak dia clearnya lebih kecil dibanding dengan motor 4 tak. Oke, setelah kita lakukan pengukuran, kita selanjutnya mengukur diameter pistonnya menggunakan mikrometer. Oke, diingatkan kembali sebelum dipakai, mikrometer wajib dikalibrasi untuk mendapatkan hasil yang
optimal, yang presisi. Usahakan pas tengah. Mengukur piston tidak boleh terlalu atas ataupun terlalu ke bawah. Dia 1 cm dari bagian bawah, 1 cm dari bawah. Jadi nggak boleh terlalu ke atas atau terlalu bawah di bagian ujung. Oke, setelah pas kita kunci. Oke, kita lihat hasilnya. Untuk piston hasilnya harus lebih kecil dibanding dengan hasil pengukuran diameter silinder, karena di sini piston masuk ke dalam silinder. Oke, selanjutnya kita periksa kausan dinding silindernya. Kalau dia terdapat baret, perbaikannya adalah di oversize atau bahasanya di quarter. Kita bawa ke tukang bubut dan pistonnya kita ganti dengan ukuran yang lebih besar. Ciri-ciri piston rusak atau silinder baret: keluar asap warna putih di knalpot, dan oli mesin berkurang banyak pada saat dilakukan penggantian. Habis itu kita periksa lubang-lubang saluran oli yang melalui stud ball. Hasil dan cara mengukur komponen-komponen silinder blok menggunakan alat ukur mikrometer dan kadar kaliper tak sigmat. Usahakan ya kuasai alat ukurnya, baru kalian bisa melakukan pemeriksaan. Karena kalau kalian tidak bisa menguasai alat ukurnya, kalian tidak bisa mengetahui jenis kerusakan yang ada pada silinder atau komponen motor-motornya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu anak-anak dalam belajar. Tetap semangat belajar di rumah ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.